Yang melakukan presentasi adalah Alia. Udah ada belum? Alia udah? Hadir, Pak. Ya. Cindy? Hadir, Pak. Oh ya, terus Dali? Ya sudah, silakan. Ini mulai dulu satu, kemudian nanti dikoreksi, sama diberi komentar, kemudian dilanjutkan dengan yang kedua sama yang ketiga. Silahkan yang pertama dulu siapa? Silahkan. Siapa dulu? Oh ya, silakan.
Oke. Ini nggak ada hitungannya ya? Ada Pak, perhitungan Nggak ada hitungannya ya? profilnya. Jadi mungkin gini aja, presentasi dulu aja tiga-tiganya, nanti terakhir saya kasih tambahan itu ya, tambahan komentar atau apa yang harus diperbaiki atau yang harus ditambahkan gitu ya. Sekarang silahkan Cindy atau Alia dulu, silahkan. Salah satu. Baik, Pak. Ya, ya dah. Boleh saya dulu, Pak. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode konstruksi jembatan baja komposit. Berikut merupakan potongan melintang dan potongan memanjang dari jembatannya. Untuk girdernya digunakan profil WF ukuran 700 x 300 x 185 dan untuk diafragmanya digunakan profil kanal ukuran 380 x 100. Yang pertama ada pondasi, yaitu pembuatan pondasi dilakukan dengan menentukan galian yang sesuai dengan kedalaman yang direncanakan. Kemudian pasang cetakan beton di sisi depan, samping, dan belakang abutmen. Masukkan tulangan abutmen yang sudah direncanakan, kemudian lakukan pengecoran dan perawatan terhadap beton. Kemudian pemasangan steel girder WF dan diafragma kanal. Untuk WF-nya itu ukuran 700 x 300 x 185. Dari tabel profil baja didapat ukuran web itu 13 mili, flank 24 mili, B-nya 300 mili, H-nya 700 mili. Untuk berat jenis bajanya 7.850. Kemudian menghitung berat WF yaitu dengan cara mengalihkan H dikali T1 dikali berat jenis baja ditambah B dikali T2 kali 2 kali berat jenis baja sama dengan 0,7 dikali 0,013 dikali 7850 ditambah 0,3 dikali 0,024 dikali 7850 dikali 2 sama dengan 71,435 ditambah 113,04. Didapatkan hasil 184,475 kg per meter atau dibulatkan menjadi 185 kg per meter. Sehingga berat wide flank adalah 185 kg per meter dikali panjang bentang jembatan yaitu 8 meter. Sehingga didapatkan hasil 1480 kg. Untuk metode pemasangannya yaitu setelah kedua abutmen dibuat dan siap dibebani oleh struktur baja di atasnya, maka profil 700 x 300 WF bisa diangkat. Pemasangan balok WF dilakukan satu-satu sampai berada di lokasi. Kemudian memasang balok diafragma baja. Pemasangan dilakukan pada ujung-ujung balok WF, kemudian di tengah. Untuk diafragmanya ini menggunakan profil kanal dengan ukuran 380 x 100. Dari tabel profil baja didapat H-nya itu 380 mili, B-nya 100 mili, T1 13 mili, T2 20 mili, dan berat jenis bajanya 7.850. Untuk menghitung beratnya dengan cara mengalihkan H dikali T1 dikali 7850 ditambah B kali T2 kali 2 kali 7850 sama dengan 0,38 kali 0,013 kali 7850 ditambah 0,1 dikali 0,02 kali 2 kali 7850 sama dengan 38,779 ditambah 31,4 sama dengan 70,179 kg per meter atau dibulatkan menjadi 71 kg per meter. Pada tahap awal pengelasan dilakukan dengan las titik atau tack weld. Setelah posisinya benar dilakukan full weld. Kemudian ada pemasangan shear connector. Untuk menjamin struktur baja menjadi komposit dengan pelat beton diperlukan shear connector. Pemasangan shear connector dilakukan satu persatu pada balok WF. Tahap yang keempat yaitu pemasangan pelat antara WF dan tulangan pelat. Dalam praktik, untuk memudahkan pengecoran pelat beton digunakan pelat alas beton dari pelat baja. Pelat baja dialaskan pada balok WF. Apabila pelat baja sudah terpasang, maka pemasangan shear connector lebih mudah dilakukan. Selanjutnya adalah pemasangan tulangan pelat beton. Tulangan pelat dipasang baik arah melintang maupun memanjang. Tahap yang kelima yaitu pengecoran pelat lantai. Pengecoran pelat lantai dilakukan apabila pekerjaan sebelumnya sudah selesai, yaitu pemasangan pelat lantai baja sebagai pelat alas beton, pemasangan shear connector, pemasangan tulangan pelat beton, dan pembersihan lokasi yang akan dicor terhadap air dan debu.
Setelah dicor, perlu dilakukan perawatan terhadap plat beton atau curing. Untuk yang terakhir yaitu pekerjaan finishing. Pekerjaan finishing pada jembatan komposit meliputi pembuatan pagar jembatan, pembuatan plat injak yang menghubungkan jembatan dengan jalan, dan pemasangan tanda lalu lintas jika beban jembatan lebih kecil dari beban jalan. Juga perlu diberi batas lajur jika jembatan mempunyai lajur lebih dari satu. Mungkin cukup dari saya. Udah. Sudah, Pak. Udah. Sudah, Pak. Nah, sekarang Cindy. Baik, Pak. Apakah share screen saya sudah terlihat, Pak? Udah terlihat. Saya akan menjelaskan kembali mengenai metode konstruksi jembatan balok baja komposit, di mana data balok baja komposit ini ada data yang diketahui ada potongan melintang dan potongan memanjang. Untuk lebar potongan melintangnya itu adalah 4,5 meter, di mana digunakan baja komposit ukuran 700 dikali 300 dikali 185 dengan diafragma kanal 380 dikali 100. Untuk data dari potongan memanjangnya ini sendiri, diketahui panjang jembatannya itu 8 meter. Untuk metode konstruksi jembatan balok baja komposit ini dimulai dari pekerjaan pondasi atau abutmen, di mana yang pertama dilakukan yaitu pembuatan pondasi dilakukan dengan menentukan galian yang sesuai dengan kedalaman yang direncanakan, dengan pengukuran dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian dilakukan pemasangan cetakan beton di sisi depan, samping, dan belakang abutmen. Kemudian dilakukan tulangan abutmen yang sudah direncanakan. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengecoran dan perawatan terhadap beton. Setelah pekerjaan pondasi atau abutmen, dilakukan pekerjaan pemasangan steel girder WF dan diafragma kanal, di mana WF yang diketahui itu 700-300 dikali 185 dari tabel profil baja, di mana didapat web atau T1-nya 13 mm, flank atau T2-nya 24 mm, kemudian B-nya 300 mm, dan H-nya 700 mm, dengan berat jenis baja itu 7.850. Kemudian perhitungan berat white flank-nya itu digunakan rumus H dikali T1 dikali berat jenis baja ditambah B dikali T2 dikali berat jenis baja, yaitu 0,7 dikali 0,013 dikali 7.850, kemudian ditambahkan dengan 0,3 dikali 0,024 dikali 2 dikali 7.850, sehingga menghasilkan 71,435 ditambah 113,04, sehingga total hasilnya 184,475 kg per meter, atau dibulatkan menjadi 185 kg per meter. Sehingga berat white flank-nya adalah 180 kg per meter dikali panjang bentang jembatan yaitu 8 meter, didapatkan hasil 1.480 kg. Kemudian untuk metode pemasangannya, yang pertama, setelah kedua abutmen dibuat dan siap dibebani oleh struktur baja di atasnya, maka profil 700 dikali 300 white flank bisa diangkat. Kemudian pemasangan balok WF dilakukan satu-satu sampai berada di lokasi. Selanjutnya yaitu memasang balok diafragma baja dengan pemasangan dilakukan pada ujung-ujung balok WF, kemudian di tengah. Dengan diafragma kanal 380 dikali 100 yang didapatkan dari tabel profil baja, didapat H-nya itu 380 mm, B-nya 100 mm, T1-nya 13 mm, dan T2-nya 20 mm dengan berat jenis baja 7.850. Untuk perhitungan diafragmanya itu H dikali T1 dikali berat jenis baja dan ditambah B dikali T2 dikali 2 dikali 7.850, sehingga 0,38 dikali 0,013 dikali 7.850 ditambah 0,1 dikali 0,02 dikali 2 dikali 7.850 menghasilkan 38,779 ditambah 31,4 dan didapatkan 179 kg per meter atau dibulatkan menjadi 71 kg per meter. Kemudian pada tahap awal penjelasan
dilakukan last titik atau take weld. Setelah posisinya benar, kemudian dilakukan full weld. Kemudian pekerjaan yang dilakukan selanjutnya itu pemasangan shear connector. Untuk menjamin struktur baja menjadi komposisi dengan pelat beton, diperlukan shear connector, di mana pemasangan shear connector dilakukan satu persatu pada balok WF. Kemudian dilakukan pemasangan pelat antara WF dan tulangan pelat. Dalam praktik, untuk memudahkan pengecoran pelat beton, digunakan pelat alas beton dari pelat baja. Pelat baja dilaskan pada balok WF. Apabila pelat baja sudah terpasang, maka pemasangan shear connector lebih mudah dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah pemasangan tulangan pelat beton, di mana tulangan dipasang baik arah melintang maupun memanjang, seperti pada gambar berikut. Kemudian dilakukan pengecoran pelat lantai. Pengecoran pelat lantai dilakukan apabila pekerjaan sebelumnya itu sudah selesai, yaitu yang pertama, pemasangan pelat lantai baja sebagai pelat alas beton, kemudian pemasangan shear connector, kemudian pemasangan tulangan pelat beton, dan yang terakhir yaitu pembersihan lokasi yang akan dicor terhadap air dan debu. Kemudian setelah dicor, perlu dilakukan perawatan terhadap pelat beton atau curing. Kemudian tahap yang terakhir yaitu pekerjaan finishing, di mana pekerjaan finishing pada jembatan komposit ini meliputi pembuatan pagar jembatan, kemudian pembuatan pelat injak yang menghubungkan jembatan dengan jalan, dan yang ketiga yaitu pemasangan tanda lalu lintas. Jika beban jembatan lebih kecil dari beban jalan, juga perlu diberi batas lajur jika jembatan mempunyai lajur lebih dari satu. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada koreksi, dipersilahkan. Dari saya cukup, Pak. Sudah, Pak. Ya udah, tunjukkan itunya, kertasnya. Baik, Pak. Berikut, Pak. Ya, ini kan hanya konstruksi sederhana cara membangun jembatan komposit, di mana baloknya adalah balok dari profil baja. Di sini profilnya adalah 700 x 300 x 185. Kemudian satu bentang jembatan dengan lebar 3 meter ya. Ini bentangnya adalah 3 meter, lebar totalnya berapa? Lebar totalnya 175 kali 2, 3,5 tambah setengah-setengah ya. 4,5 ya. Iya, Pak. Oke, saya kira ini masih mudah. Pondasi, naikkan ke pondasi. Jadi bikin pondasinya adalah dari beton, kemudian pertama dicor itunya dulu ya, dasar pondasinya dulu, kemudian ke kolomnya, ke abutmennya, kolom abutmennya ya, dasar abutmen terus kolom abutmen. Saya kira ini masih standar. Lanjutkan ke berikutnya, halaman berikutnya. Pemasangan steel WF dan diafragma. Oke, jadi pertama kali memasang steel WF, ini terjadi momen akibat berat sendiri. Saya kira ini sudah dihitung ya. Momennya adalah berat flank 185, panjangnya adalah 1,5 1480 kg ya. Metode pemasangan naikkan. Nah, ini cuman di sini ngangkatnya ini kan cukup berat nih, 1,480 kg itu kan hampir 1,5 ton ya. Ngangkatnya dari, kan besi datang itu kan nggak langsung berada di lokasinya, nggak langsung berada di atas abutmen kan. Jadi besi datang dari toko besi itu datangnya pasti di pinggir sungai dulu ya kan.
Nah, sebetulnya ini perlu diberi penjelasan, besinya itu beli di mana? Tokopedia atau Shopee atau Lazada atau di mana? Ya kan? Terus dari sana, dari toko besi sampai ke mana? Pinggir sungai, itu ngangkatnya seperti apa? Ditambahkan nanti di sini ya. Iya, Pak. Tambahkan pengangkatan besi dari toko ke pinggir sungai. Sama dari pinggir sungai ke atas abutmen tuh ngangkatnya gimana? Sama pinggir sungai ke atas abutmen. Menurut Cindy atau Alia atau Dali gimana? Ngangkatnya pakai apa? Satu setengah ton itu beratnya. Kalau diangkat orang kayaknya berat ya. Mungkin butuh berapa orang untuk ngangkatnya itu. Kalau satu orang 50 kg, 1,5 ton dibagi 50 itu harus diangkat 1.500 dibagi 50 cukup banyak. 30 orang mungkin. Ya kan berarti kan nggak mungkin pakai orang. Harus diangkat pakai apa alat berat atau alat katrol terean itu. Ya, diberi penjelasan di sini cara mengangkatnya besi dari pinggir sungai ke atas abutmen. Ngerti? Ya, nanti tambahkan ya. Terus ini ada perhitungan memasang balok diafragma. Jadi urutan pemasangannya kan ada 3 balok itu. Balok pertama, balok kedua, balok ketiga. Terus seperti yang di catatan itu ya. Dari situ dipasang diafragmanya dulu. Diafragmanya di ujung-ujung. Satu ujung dengan ujung yang lain tuh dicorkan dulu sehingga tidak goyang, tidak guling. Tidak guling ya, tidak guling. Coba tidak guling, dipasang diafragma dulu. Setelah tidak guling, satu ujung dipasang diafragmanya yang WF atau channel ya, channel 380/100 itu dipasang dulu sehingga enggak nyambung dan tidak guling. Satu ujung dan ujung yang lain juga dipasangi channel 380/100. Ngerti? Jadi enggak guling. Masing-masing balok guling. Ini tingginya kan cuma 300 ya. 700 maksud saya. 700 itu 70 cm. Mungkin sekaki kamu. Dari kaki sampai ke paha ya, pangkal paha ya. Cukup tinggi. Ya, jadi supaya tidak guling, dipasang diafragmanya dulu. Di ujung-ujung dulu. Pakai elas titik. Setelah itu diukur, kalau sudah rata, pasang diafragma yang di tengah. Ini semua dilakukan setelah ketiga balok berada di atas abutmen ya. Ngerti? Ngerti apa enggak? Ngerti, Pak. Ngerti? Ngerti, Pak. Ya. Terus turun. Naik ya. Nah. Udah kalau sudah itu udah stabil. Stabil bisa dipasang sir konektor. Setelah dipasang sir konektor, baloknya tentu tidak bisa diinjak ya. Nah, supaya untuk memasang tulangan dipasang alas untuk memasang tulangan itu, pelat alas beton itu ya. Di situ keterangannya pelat alas beton itu. Ya, itu bisa dari pelat yang tebalnya 1 mili, 1,5 mili atau 2 mili. 1 mili saya kira sudah cukup ya, 1 mili. Baru orang bisa menginjak itu untuk memasang tulangan-tulangannya. Sama itu nanti digunakan sebagai alas untuk beton yang masih basah. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya. Setelah itu baru dicor. Ngerti ya? Naikkan sekarang, naikkan. Setelah dicor yaitu proses finish pengecoran itu perlu setelah
setting time-nya diperoleh supaya tidak retak, disiram air, kemudian disiram air terus dikasih karung goni biar enggak retak ya. Setelah tidak retak baru dilakukan pekerjaan finishing, pembuatan pagar sementara, pagar jembatan, pembuatan plat injak dan seterusnya, pemasangan tanda lalu lintas dan seterusnya. Ya, udah selesai sampai sini? Sudah, Pak. Sudah. Oh ya udah. Jadi itu yang perlu ditambahkan tadi, cara mengangkat dari toko ke pinggir sungai, kemudian cara mengangkat dari pinggir sungai ke atas abutmen. Itu perlu ditambahkan. Ngerti? Ngerti, Pak. Ya, setelah ditambahkan, diperbaiki, salah satu diunggah di grup supaya bisa ditiru sama teman-temannya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya udah, itu untuk presentasinya saya kira udah cukup. Silahkan diberi applause.